Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Surya Handika, NIM 23115609 dari kelas IF 04. Di sini saya akan menjelaskan materi evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini. Pendahuluannya, sejarah evolusi komputer mencerminkan kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia untuk mengolah data dengan lebih efisien. Dari mesin sederhana yang digunakan untuk menghitung hingga komputer canggih yang menguasai berbagai aspek kehidupan. Perjalanan ini dapat dibagi menjadi beberapa generasi yang mencakup inovasi-inovasi penting, yaitu komputer generasi pertama. Mulai dikembangkan selama Perang Dunia II dan negara-negara membutuhkannya untuk perang. Komputer ini dibuat dengan berat dan menggunakan tabung vakum. Perkembangan komputer pertama kali dimulai oleh Konrad Zuse dari Jerman pada tahun 1941. Ia menciptakan komputer bernama Z3 untuk merancang pesawat terbang dan rudal. Inggris kemudian mengembangkan komputer bernama Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman. Kemudian pada tahun 1946, ilmuwan Amerika menciptakan komputer yang diberi nama ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Contoh komputer masa kini adalah EDSAC, UNIVAC. Selanjutnya, generasi kedua. Dengan diperkenalkannya transistor, komputer generasi kedua saat ini menggunakan bahasa assembly dan digunakan di instansi pemerintah dan universitas. Transistor ini dapat membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Selain itu, ia memiliki memori utama yang besar dan proses pengoperasian yang cepat. Namun kelemahan komputer saat ini adalah mesin cepat panas, sehingga berpotensi merusak mesin lain, misalnya komputer DEC PDP-8. Selanjutnya, generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ditandai dengan berkembangnya komponen-komponen yang terintegritas saat digunakan komputer cepat panas. Inilah sebabnya mengapa komputer generasi kedua digantikan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Bailey menemukan IC atau chip sirkuit terpadu. IC ini merupakan sebuah chip kecil yang dapat mengintegrasikan berbagai komponen dalam satu chip. Oleh karena itu, komputer generasi ketiga lebih kecil, lebih cepat, dan lebih murah. Perangkat lunak generasi ini memungkinkan pemasaran hampir sepanjang waktu. Selanjutnya, generasi keempat. Komputer generasi keempat telah berevolusi dari mikroprosesor yang dapat menggabungkan ribuan IC pada satu bagian silikon. Jika ukuran komputer generasi pertama dapat menempati seluruh ruangan, komputer generasi keempat dapat digenggam dalam satu tangan manusia. Kini hadir komputer jinjing yang bisa dibawa kemana saja. Seiring berjalannya waktu, dimungkinkan untuk terhubung bersama dalam satu jaringan. Kemudian perkembangan internet dimulai. Selanjutnya, generasi kelima. Komputer generasi kelima merupakan komputer yang mulai menggunakan mikroprosesor ULSI atau Ultra Scale Integration, sebuah teknologi yang memungkinkan 10 juta komponen dirakit dalam satu mesin. Komputer ini mulai berkembang sejak tahun 1980. Perkembangan generasi kelima ditandai dengan munculnya AI, kecerdasan buatan, yang diciptakan oleh manusia di dalam komputer. Komputer dapat bertindak seperti manusia jika diberi pengetahuan konteks ilmiah. Selanjutnya, kesimpulan evolusi komputer yaitu mempunyai perjalanan panjang yang ditandai dengan inovasi terus-menerus. Dari alat hitung sederhana menjadi mesin cerdas yang mengubah dunia, komputer telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Setiap generasi membawa kita lebih dekat pada masa depan di mana komputer semakin pintar dan mampu melakukan tugas yang semakin kompleks. Sekian materi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.